tema saat Bapak kasih. Selain pengalaman baru, saya dari Persiapan. Saya Persiapan dari Pembawa. Salah sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk dalam golongan matahari di pangkuan saya. Apakah maksudnya? Aku menjabarkan arti dari mimpi. Bolehkah hanya beberapa pertanyaan kepadamu? Boleh. Apa pekerjaanmu? Berjaga. Kemudian sang Nasrani menjelaskan mimpinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa nanti akan terlahir seorang laki-laki dari Bani Hashim bernama Muhammad Al-Amin. Dari Bani Hashim, dia akan menjadi nabi akhir zaman. Jika bukan karena itu, maka tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi serta isi kandungannya. Setidaknya Allah menciptakan agar Allah para nabi dan para rasul. Dia adalah baginda dari para nabi dan rasul serta penuntut para nabi, dan kau akan masuk ke dalam Islamnya. Kau akan menjadi menteri dari khalifah. Begitulah arti dari mimpi. Sang Nasrani tersebut lantas mengaku bahwa ia mengetahui tentang kenabian Muhammad dari kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Bahkan secara diam-diam ia mengikuti keislamannya karena tanggungan orang-orang Nasrani. Singkat cerita, setelah berkonsultasi dengan orang tersebut, dia bertemu dengan Nabi Muhammad. Tiba saatnya dia jumpa dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar meminta agar dia tunjukkan sebuah mukjizat untuk menjadikannya. Wahai Rasulullah, jikalau engkau seorang nabi, maka tunjukkanlah mukjizatmu. Nabi Muhammad pun berkata, tidaklah cukup bagimu mukjizat yang telah engkau saksikan dan yang telah ditaklifkan itu, dan dia telah mengabarimu tentang keislamannya. Mendengar perkataan itu, Abu Bakar As-Siddiq tanpa berpikir panjang langsung mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah itu, perjalanannya menjadi seorang muslim menunjukkan bahwa masuknya seorang ke dalam pengakuannya Islam tidak bisa dilepaskan dari hidayah Allah. Abu Bakar, sahabat Rasul, terkenal banyak berkorban untuk kepentingan Rasulullah, berdakwah menyebarkan agama Islam. Pengorbanan pertama Abu Bakar saat awal-awal masuk Islam adalah hijrah bersama Rasulullah. Singkat cerita, Abu Bakar tersebut dahulu masuk untuk memastikan tidak ada bahaya di dalam gua. Karena Sayyidina Abu Bakar sangat mencintai Rasulullah, sehingga dia berusaha melindunginya. Wahai Rasulullah, demi Allah, kau jangan masuk dulu sebelum aku yang masuk. Abu Bakar tidak ingin Rasulullah terkena sengatan hewan dan bisa yang ada di dalam goa. Maka dia membersihkan goa tersebut. Di sisi goa
bahwa ada beberapa sarang binatang. Abu Bakar pun menyobek kainnya yang digunakan untuk menyumbat lubang-lubang itu. Setelah itu terasa aman, Abu Bakar pun mempersilahkan Rasulullah masuk ke dalam gua. Rasulullah tidak tidur di pangkuan Abu Bakar. Sementara itu, hewan terbisa yang berada di dalam lubang menggigit kaki Abu Bakar. Sakitnya luar biasa, namun Abu Bakar tetap diam dan tak bergerak sama sekali. Abu Bakar menahan rasa sakit ini sampai air matanya menetes dan menimpa kepada wajah Rasulullah. Rasulullah terbangun dan berkata, "Wahai Abu Bakar, ada apa denganmu?" "Sesungguhnya nabiku, kakiku tergigit oleh ular berbisa." Rasulullah mengusap sengatan dengan ludahnya. Alhamdulillah, atas izin Allah, rasa sakit yang dialami Abu Bakar hilang seketika. Abu Bakar pun melanjutkan perjalanannya. Kemudian hari, yaitu saat wafatnya Rasulullah, sangat mengejutkan. Kaum muslimin yang berada dalam masjid sebab pagi harinya mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Seusai sholat subuh, Sayyidina Umar mendapatkan kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Setelah mengetahui hal itu, Umar segera ke tempat disemayamkannya jenazah Rasulullah. Ia tidak percaya bahwa Rasulullah sudah. Setelah mengetahui hal itu, Umar segera ke tempat disemayamkannya jenazah Rasulullah. Ia tidak percaya bahwa Rasulullah sudah wafat. Ketika ia datang, dibukanya tutup wajah beliau. Ternyata beliau sudah tidak bergerak lagi. Umar menduga bahwa Nabi sedang pingsan, tentu akan siuman lagi. Teriakan Umar yang kencang dan berulang-ulang ini didengar oleh kaum muslimin di masjid. Mereka pun bingung. Rasulullah tidak mungkin tinggal. Ia hanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dikembalikan lagi kepada kalian setelah 40 hari. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq pun datang. Ketika dilihatnya kaum muslimin dalam keadaan demikian dan Umar sedang berpidato, ia tidak berlama-lama ke tempat itu, melainkan terus ke rumah Aisyah tanpa menoleh lagi. Dilihatnya di salah satu bagian dalam rumah itu
Abu Bakar menyikap penutup itu dari wajah Nabi Muhammad dan menciumnya. Setelah itu, Abu Bakar keluar. Dilihatnya di salah satu bagian dalam rumah itu, Abu Bakar menyikap menutup itu dari wajah Nabi dan menciumnya. Setelah itu, Abu Bakar keluar. Ternyata Umar masih bicara dan meyakinkan orang-orang bahwa Nabi Muhammad tidak meninggal. Bersabarlah, bersabarlah wahai Umar. Tetapi Umar tidak mau diam dan juga tidak mau mendengarkan. Ia terus saja berbicara. Abu Bakar menghampiri orang-orang itu seraya memberi saran. Muhammad itu tidaklah lain hanya seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Setelah itu, Umar terjatuh tersungkur ke tanah. Kedua kakinya sudah tidak dapat menahan lagi. Setelah ia yakin bahwa Rasulullah sudah wafat, adapun banyak orang yang belum sudah terpengaruh oleh pendapat Umar. Begitu mendengar bunyi ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar, langsung tersadar seolah-olah mereka tidak pernah mengetahui bahwa ayat itu turun. Dengan demikian, segala perasaan yang masih ragu-ragu bahwa Rasulullah berpulang ke rahmatullah, sedikit demi sedikit mereka mempercayainya. Demikian penampilan dari kelompok 2 tadi, yang kesimpulannya yaitu barang siapa yang berpaling ke belakang, maka ia tidak mendapat mudarat Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, maka dari itu kita harus mengakui, mengimani, meyakini segala bentuk kenikmatan ini datangnya hanya dari Allah, bukan dari yang lain. Mensyukuri nikmat dengan lisan membuat hati seorang menjadi tenang, terhindar dari sifat sombong dan riya. Selebihnya ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.